Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati habibina wa syafiina Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa sariqanihi min al-anbiya wal salihin wal aimatil mujtahidin wa tabi'in wa tabi'in. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نستودعك جميع ما حفظناه وما نحفظه من العلوم والمعارف حتى ترده علينا في وقت احتياج إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف الشيخ محمد بن أحمد بن إياس الحنفي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبأسراره وخصوصيته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Zikru mabda'i khalqil ardi. Memasuki bab yang keberapa ini? Bab yang ketujuh, yaitu Zikru mabda'i khalqil ardi, menjelaskan tentang permulaan penciptaan bumi. Jadi di bab yang ketujuh ini Syekh Ahmad bin Iyas akan menerangkan tentang permulaan penciptaan bumi. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Qala telah berfirman Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala? Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Huwa, dialah az-zat, allazi zat, khalaqas samawati wal arda, yang telah menciptakan as-samawati akan 7 lapis langit, wal arda, dan 7 lapis bumi, fi sittati ayyamin, dalam waktu sittati ayyamin, 6 hari. Tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian setelah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, Allah istawa 'alal 'arsy, yaitu beristawa 'alal 'arsy, di atas 'arsy. Saya tidak bisa memaknai secara konkret tentang makna istawa, karena istawa ini kita ikut kepada apa yang menjadi maksudnya Allah, taslim saja, biar tidak menjadi pembahasan yang terlalu panjang. Karena banyak istawa maknanya, ada yang memaknai naik, ada yang memaknai menempati, ada yang memaknai merajai dan semacamnya.
karena makna istawa ini sangat luas. Kita taslim kepada apa yang menjadi maksudnya Allah saja. Kita iman. Tanpa kita mensifati sebagaimana sifatnya kaum-kaum mujassimah. Kaum-kaum yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena Allah yang bahasa istawa kalaupun diartikan bersemayam di atas aras, tidak seperti bersemayamnya apa yang ada di logika kita. Kita taslim saja. Apa yang menjadi kehendak Allah di dalam bahasa istawa kita ikuti saja. Itu makna keimanan yang sejati. Karena orang yang berdebat tentang Allah itu yang bid'ah sejati. Bid'ah sejati orang yang berdebat tentang bagaimana dan seperti apa Allah di atas arsy. Tapi kalau kita pun mau mentakwil, takwil dengan istaula. Artinya istawa dimaknai istaula, menguasai arsy. Menguasai arsy. Karena arsy itu adalah kerajaan Allah. Jadi Allah menguasai kerajaannya tanpa harus berdiam di dalam kerajaannya. Makna istawa di sana. Karena seperti inilah pandangan-pandangan kaum ahlus sunnah wal jamaah. Karena di saat terlalu dikaji bahasa istawa ini, takutnya kita masuk ke fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kita takutnya kita kalau berasumsi yang tidak menafsiri hal yang semacamnya hanya ikut hawa nafsu saja. Sedangkan warrasikhuna fil ilmi, orang-orang yang sudah mendalam keilmuannya, yaquluna, mereka pasti berkata amanna bihi, kami beriman terhadap apa yang menjadi pernyataan Allah, kullum min indi rabbina, semua itu sudah suka-sukanya Allah, sudah seperti apa bahasanya Allah, sudah kita manut aja apa yang menjadi firman-Nya Allah. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, hanya orang-orang yang memiliki pemikiran jernih yang akan mengambil kesimpulan seperti itu. Kita taslim saja, amanna saja, kita beriman kepada Allah bahasa istawa. Kita lanjutkan qauluhu ta'ala, adapun tentang firman Allah Ta'ala fi sittati ayyamin, tentang ungkapan sittati ayyam, dalam masa 6 hari ya, dalam 6 hari. Ikhtalafa jama'atun minal ulama'i, ikhtalafa telah berbeda pendapat, jama'atun segolongan, minal ulama'i dari para ulama. Jadi bahasa sittati ayyam, Allah menciptakan langit selama 6 hari dan menciptakan bumi selama 6 hari ini, para ulama berbeda pendapat. Berbeda pendapat tentang apa? Fi miqdari hadhil ayyam, tentang ukuran hari ini. Tentang ukuran harinya. Hal hiya min ayyamid dunya, apakah itu termasuk hari-hari dunia, am min ayyamil akhirah, ataukah dari hari-hari akhirat? Apakah 6 hari itu yang dihitung harinya itu hari dunia atau hari akhirat? Karena bedanya sangat jauh. Kalau hari akhirat, 1 hari akhirat itu 1000 tahun dunia. 1 hari akhirat itu perbandingannya 1000 tahun dunia. Kalau 1 hari akhirat mungkin hitungannya berapa detik, ya mungkin hitungan detik akhirat kan, mungkin begitu kan. Jadi kita bisa ambil tafakkurnya di sana, ambil perenungannya di sana. Kalau kita hidup, kalau ikut Rasulullah 63 tahun, berarti dalam ukuran akhirat kita hidup berapa jam dalam ukuran akhirat? Kan seperti itu. 1000 tahun. 1 hari akhirat, 1000 tahun dunia. Kalau setengah hari akhirat kan berarti 500 tahun dunia. Kalau 1/4 hari akhirat berarti 250 tahun kehidupan dunia. Ada yang hidup 250 tahun untuk zaman sekarang ya, untuk zaman sekarang. Mungkin kalau berapa? Selebihnya dari 1/4, apa kurangnya dari 1/4 itu? Masa 1/5? Hah?
Iya, bukan. Dari separuhnya kan dikurangi lagi menjadi seperempat. Kurangnya seperempat. Hah? Seperdelapan kah? Betul. Padahal Pak Guru, Pak Guru, dosen. Dosen matematika. Dosen matematika. Berarti kalau seperempat akhirat hitungannya berapa jam? Kalau seperempat dalam satu hari satu malam itu dalam satu hari hitungannya kan satu hari 12 jam. Iya. Iya 24 ya. Satu hari. Hitungan satu hari. 12. Terus kalau seperempatnya berarti seperempatnya 12 berapa? 3 jam. 3 jam. Itu kalau untuk ukuran manusia yang berusia 250 tahun. Berarti hidup secara ukuran akhirat itu 3 jam. Nah, sekarang dikurangi, seandainya manusia usianya rata-rata sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan Rasulullah 63 tahun berapa kira-kira? Berapa menit? Berarti anggaplah hidup 1 jam. 1 jam anggaplah seperti itu kira. Tak sampai. Tak sampai. Berarti manusia dalam hitungan kehidupan akhirat itu tidak sampai kehidupan dihitung 1 jam. Padahal 63 tahun. 45 menit. Terus kalau seandainya kita ukur dengan hitungan ibadah, kita kalkulasi dengan hitungan ibadah. Ibadah itu terjadi menjadi sebuah kewajiban dari hukum syariat itu sejak akil balik. Akil balik. Itu dipotong lagi. Akil balik anggaplah usia berapa? Dari 12 sampai 15 ya. 15 lah. Berarti 15 tahunnya itu fase kosong. Berarti 63 dikurangi 15 berapa? Ini 48 tahun kita itu baru dikenai taklif ya, hukum syariat kan. Hukum-hukum syariat itu pun kita belum tentu sepenuhnya itu menjalankan konsep syariat. Kadang sholatnya bolong-bolong, kadang puasanya bolong-bolong, kadang ibadahnya bolong-bolong. Tidak sempurna. Seandainya pun sempurna, apakah pantas untuk membeli surganya Allah di akhirat? Kira-kira kalkulasi seperti itu saja sudah. Kira-kira dengan ukuran seperti itu apakah kita pantas membeli surganya Allah di akhirat? Sedangkan surga itu begitu indahnya, begitu nikmatnya, dan luasnya seluas arduhas samawati wal ardh, seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa, kata Allah. Berarti predikat takwa kepada Allah itu tidak muluk-muluk. Seperti apapun kualitas ibadah kita, di saat kita mengerjakan sesuatu ibadah dengan konsep keikhlasan, berarti itu Allah masukkan ke dalam konsep orang yang takwa. Kan simpel. Dan begitu dalam pandangan Allah sudah layak untuk mendapatkan surganya. Kalau diukur dengan kalkulasi, kalau kita dengan nominal, tidak pantas membeli surganya Allah. Kita hidupnya cuma urusan 45 menit, dikurangi. Jadi begitu luasnya rahmat Allah. Berarti di saat ada orang-orang yang beriman mendapat nikmat sehingga dimasukkan ke surganya Allah, itu bukan berarti karena ibadahnya, tapi karena itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bentuk pentafakuran. Jadi tak perlu berbangga diri di saat dirinya diberikan kenikmatan menjadi ahli ibadah, jangan sombong. Kita lanjutkan ini sebagai sarana tafakur saja. Perbedaan pendapat ulama, apakah ini ukurannya hari dunia atau hari akhirat? Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma wa Mujahidun wadhahaku wa akharuna minal ulama. Qala telah berpendapat, telah mengatakan, artinya ini
pendapat. Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa Mujahidun, dan Imam Mujahid, wa Dhahhaku, dan Imam Ad-Dhahhak, wa akharuna, dan yang lainnya, dan ulama-ulama yang lainnya, minal ulama'i, dari beberapa para ulama. Tidak semuanya, karena ini bentuk pendapat dari beberapa ulama, ada sebagian-sebagian. Hiya min ayyamid dunya, yang disebut sittati ayyam itu maksudnya min ayyamid dunya, ya seperti hari ini, hari-hari dunia, hitungannya hari-hari dunia. Wa qala Ka'bul Akhbari, dan juga telah berpendapat Ka'bul Akhbari, siapa Ka'b al-Akhbar, wa Ibnu Jaririn, dan Ibnu Jarir, annaha, bahwa sesungguhnya yang disebut dengan firman Allah fi sittati ayyam itu min ayyamil akhirah, hitungannya adalah hitungan hari akhirat. Allati kulla yaumin minha, yang hitungannya setiap hari, minha, daripada hari akhirat itu, miqdaru alfasanatin, seukuran dengan 1000 tahun. Satu hari akhirat itu ukurannya 1000 tahun dunia. Setiap harinya itu ya ukurannya 1000 tahun dunia. Berarti kalau Nabi Nuh dulu, Nabi Nuh kan usianya 950 tahun. Iya. 950 tahun, berarti tidak sampai juga satu hari kehidupan akhirat. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin ila khamsina. Nabi Nuh diutus kepada kaumnya itu 1000 tahun dikurangi 50, ya berarti menjadi berapa? 23 jam. Ya. Wal asahhu, dan adapun pendapat yang paling sahih, wal asahhu, dari perbedaan pendapat tentang hari penciptaan Allah itu, menciptanya Allah kepada langit dan bumi itu, pendapat yang sahih ma adalah ungkapan qalahu, yang telah berpendapat kepada sittati ayyam itu Ibnu Abbasin wa Mujahidun wa Dhahhaku, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh siapa? Oleh Ibnu Abbas dan Imam Mujahid dan Ad-Dhahhak. Yang paling sahih ya itu. Ukuran itu Allah menciptakan langit dan bumi itu selama 6 hari, itu ukuran dunia. Dimulai dari hari Ahad. Penciptaan dunia itu dimulai dari hari Ahad. Senin, Itsnin, Tsulasa, Selasa, Arbi'a, Rabu, Al-Khamis, 5, Al-Jum'ah itu hari Jumat. As-Sabtu yaumul utlah, hari kekosongan di sana. Hari free. Jadi 7 hari itu 6 hari dipakai Allah. Secara pendapat sebagian ulama. Jadi mulai dari hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ini Allah mengisi dengan penciptaan semuanya selama 6 hari. Kecuali hari Sabtu. Hari Sabtu itu kekosongan. Tapi ada ulama yang berpendapat di mana Allah menyempurnakan nikmat, menghiasinya itu pada hari Sabtu. Qala Ibnu Abbasin, qala telah berkata Ibnu Abbasin, siapa Ibnu Abbas, lamma aradallahu ta'ala ayyakhluqal arda. Lamma arada, tatkala berkehendak Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, ayyakhluqal arda, untuk menciptakan bumi, amara, maka memerintah siapa Allah, ar-riyaha, kepada angin, jami'an, secara keseluruhan. Jadi angin barat, angin timur, angin utara, angin selatan. Artinya diperintah oleh Allah. Diperintah untuk apa? Antusawwira, untuk berhembus. Tasawwara ini berhembus dengan kencang, maksud berhembus serentak, sehingga menjadi kesatuan angin yang sangat kencang. Wa fatharat, maka berhembuslah angin itu dengan kencang. Hatta hayyajatil miyah, sehingga hayyajat bergelombang, bergejolak, al-miyahu, air. Air itu menjadi, karena hembusan angin itu menjadi gelombang. Hayyajat, bergelombang ya. Ombak maksudnya. Al-miyahu, air.
wa atharatil amwaj, dan menimbulkan atau menghempaskan al amwaj, wa atharatil amwaj, dan menghempaskan al amwaj kepada apa ya Allah, menjadi sebuah apa namanya, gelombang yang lebih besar. Fasara yatribu ba'daha bi ba'din, maka menjadilah saling bergelombang berkecamuk antara sebagian lain dengan sebagian. Punglem itu aing itu. Ya, semacam ya apa ya? Tsunami lah, anggap lu tsunami. Kan begitu. Falam tazalur riyahu, maka terus menerus ar-riyahu apa angin, tatribu bil ma'i, dia membuat gelombang bil ma'i kepada air, hatta azbada, sehingga air azbada menjadi berbusa. Ini awal terciptanya bumi ini. Jadi awal terciptanya bumi ya begitu. Jadi Allah memerintahkan kepada angin untuk berhembus dari segala penjuru, sehingga dengan angin berhembus kencang maka air itu menjadi bergejolak. Setelah bergejolak terus menerus angin itu, sehingga air kalau sudah semakin lama bergejolak itu akan maka menimbulkan busa. Ini secara penelitiannya kan begitu. Azbat itu namanya, berbuih. Wa tarakumuz zubat, sehingga buih-buih itu terkumpul. Wa tarakum, dan berkumpul az-zubatu apa? Buih-buih. Semakin banyak semakin berkumpul. Fasara, maka jadilah minhu, daripada buih-buih tersebut, husfatan, akan sebuah batu karang. Ini husfah ya. Sama. Kalau salah baca ini hasyafah. Coba. Iya kan, makanya tepat helm itu, hasyafah itu helm. Di sini husfah. Jadi jangan salah baca harkat. Ya, harap lagi itu di helm, iya kan. Namanya anggaplah hasyafah itu anggap batu karang. Husfah menjadi batu karang. Baydoah, yang berwarna putih. Jadi hasil dari gumpalan air itu menjadi buih, lalu buih itu terkumpul semuanya sehingga mengeras menjadi sebuah batu karang yang berwarna putih. Fasarat, sehingga lama-kelamaan maka jadilah husfata baydaan, batu karang yang berwarna putih itu, robwatan, menjadi sebuah gundukan. Lama-kelamaan semakin banyak menjadi sebuah gundukan. Kahai'atit tallil azim, laksana sebuah bukit-bukit yang menggumpal. Fayaj'alul ma'a, sehingga jadilah al-ma'a, fayaj'alul ma', maka sehingga jadilah air, yaqillu, semakin sedikit. Awalnya berarti ini terdiri dari samudra. Samudra semakin digempur oleh angin sehingga menjadi buih. Buih itu menggumpal menjadi batu karang. Semakin banyaknya batu karang maka air itu semakin berkurang. Wazubatu, sedangkan az-zubat itu buih-buih hasil dari air itu yang dihempaskan oleh angin, yanmu bi qudratillahi ta'ala, semakin banyak, semakin terkumpul. Namwa yanmu, semakin terkumpul bi qudratillahi ta'ala, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta balagha ma balagha, sehingga tercapai apa yang sudah terkumpul. Ini sudah sesuai ditakar oleh Allah, oleh cukup ya. Hatta balagha ma balagha, sehingga tercapai apa-apa yang telah terkumpul. Wa ahdaqal ma'a min haulihi fasaratil ardu kal qurratil barikah. Wa ahdaqal ma', sehingga mengelilingi al-ma'a, akan air, min haulihi, di sekitarnya, sehingga kan bentuknya sudah menggumpal besar, lalu dia itu ada di tengah-tengah air, sehingga air itu mengelilingi di sekitarnya saja. Awalnya kan cuma air saja, karena banyaknya buih menggumpal jadi batu karang, akhirnya air itu
hanya ada di sekitarnya, dikelilingi. Fasaratil ardu, maka jadilah al ardu apa bumi, kal qurratil barikah, laksana bola al barikah yang mengapung fil ma'i, di dalam air. Jadi eksperimen, bisa bentuk eksperimen. Jadi air dunia itu, bumi ya, itu dikelilingi oleh air. Mengapung laksana bola di atas apa? Ya, yang dikelilingi air. Qala Wahb bin Munabbih, telah berkata Wahb bin Munabbih, siapa Wahb bin Munabbih, lamma khalaqallahu ta'ala al-ardha, lamma tatkala khalaqa, menciptakan Allahu, siapa Allah Ta'ala, al-ardha akan bumi, kanat, maka ada apa bumi, tabaqatan wahidatan, adalah lempengan yang satu, menjadi satu lempengan saja. Jadi belum menjadi 7 lapis, menjadi satu lempengan. Fafataqoha, lalu Allah memecahnya. Fasayyaraha, kemudian Allah memisahkannya, sab'an, menjadi 7. Kama fa'ala bis-sama'i, sebagaimana Allah melakukan hal yang demikian bis-sama'i, terhadap langit. Jadi langit itu awalnya memang menjadi satu kesatuan dengan bumi. Lalu memang Allah pisahkan itu menjadi 7 lapis. Wa ja'ala bainat tabaqah wat tabaqati masiratu 500 amin, wa huwa qauluhu ta'ala fa fataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin. Wa ja'ala, lalu Allah menjadikan bainat tabaqah, di antara lapisan-lapisan itu, wat tabaqatu masiratu 500 amin, sedangkan setiap perjalanan antar satu lapis dengan lapis yang lainnya itu sekira-kira perjalanan ialah 500 tahun. 500 amin, 500 tahun perjalanan. Dari antara satu langit pertama ke langit kedua, perjalanannya 500 tahun. Satu lapis bumi dengan lapisan yang lainnya untuk menembus lapisan bumi yang kedua, kan bumi juga menjadi 7 lapis. Ya, perjalanan 500 amin, sejauh jarak perjalanan 500 tahun. Jadi begitu tebalnya kan lapisan bumi itu. Wa huwa qauluhu ta'ala, yaitu sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa fataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin. Fafataqnahuma, maka kami pisah keduanya antara langit dan bumi, wa ja'alna, lalu kami jadikan minal ma'i, dari air, kulla syai'in, tiap-tiap sesuatu, hayyin, menjadi hidup. Tapi tidak semua yang hidup itu dari air. Jadi bahasa kullun ini tidak secara keseluruhan, tapi mayoritas. Tidak secara bahasa kullun. Nah, kita kaji. Kalau kullu bid'atin itu setiap tidak, artinya tidak semua bid'ah, ada beberapa bid'ah gitu. Ada beberapa bid'ah yang harus jadi wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Lalu Allah menjadikan dari air beberapa kehidupan gitu. Setiap sesuatu yang hidup. Ini kan ada di surat apa? Al-Anbiya. Alam taro annal, apa itu? Alam taro itu. Alam taro alladziina kafaru annas samawati wal arda kanat taratqan fa fataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin afala yu'minun. Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in. Apakah orang kafir tidak memperhatikan bahwa sebenarnya kata Allah, langit dan bumi itu awalnya menjadi satu kesatuan. Fa fataqnahuma. Lalu kami pisah keduanya itu. Dipisahnya dengan apa? Dengan hawa, dengan udara. Jadi antara bumi dengan langit itu dipisahnya dengan udara, al-hawa, dengan udara. Afala yu'minun, apakah mereka tak mau? Di sini saya makna yu'minun itu bukan beriman. Apakah mereka tak mau eksperimen mencari kebenaran dari itu? Karena dulu
orang kafir ini, kaum kafir Quraisy ini terkenal dengan kaum intelektual, cerdas semua. Kalau untuk urusan riset ini luar biasa. Lalu diutuslah Nabiil Ummi, Nabi yang tidak pernah sekolah, apalagi riset, kan begitu kan. Tapi di sini memahami kaidah-kaidah ilmu yang tak pernah mereka dapat gitu. Jadi Allah memberikan tantangan kepada orang kafir, ya seperti ini. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahum wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Coba contohnya sebelum apa? Sebelum Pramasehi, sebelum Masehi. Kan ada yang namanya Alexander Agung itu. Siapa itu? Yang terkenal dengan keilmuan alamnya itu kan? Kan berarti kaum risetnya dulu sudah cerdas-cerdas. Sehingga Allah itu mengutus Rasulullah sebagai apa? Sebagai Nabi al-Ummi yang tak pernah sekolah, maksudnya bukan buta huruf, bukan tak cerdas. Yang tak pernah sekolah, maksudnya al-Ummi itu tak pernah sekolah gitu. Secara sisi kemanusiaan dia tidak pernah sekolah. Lalu membuat tantangan kan? Allah menyuruh Rasulullah itu bikin tantangan. Tantang saja mereka Muhammad, apakah mereka mampu mentafakuri hal kejadian-kejadian seperti itu? Jika mereka mampu, afala yu'minun. Lalu kenapa mereka tak beriman? Itu tantangan Allah. Jadi Allah itu memberikan sesuatu yang agar mereka berpikir, menumbuhkan rasa-rasa keimanan. Jika menemukan kebenaran dari Al-Quran, maka pastilah harusnya mereka beriman. Jika mereka tidak beriman, ya itulah orang-orang kufar, menutup diri. Kafir itu bukan berarti sesuatu yang kasar, ungkapan itu paling halus dari Allah itu. Kafaro itu artinya menutup diri dari sebuah konsep kebenaran, menutup dirinya sendiri dari kebenaran. Jadi kalaupun baca qul ya ayyuhal kafirun, wahai, ya kalau diartikan qul ya wahai orang-orang yang menutup diri dari kebenaran, kan seperti itu. Apakah hal seperti ini? Makanya ulama NU itu sangat wajar bilang-bilang begitu. Kemarin kan sempat viral itu bahasa, ya, daripada salah nafsir kan mending bahas begini saja. Nasrep lopot. Nasrep lopot. Tak usah ditindiran talebu. Kita lanjutkan saja sudah. Qala Wahb bin Munabbih. Qala telah berkata Wahb bin Munabbih. Siapa Wahb bin Munabbih? Salah satu sejarawan. Lamma fataqallahu ta'ala al-ardha wa ja'alaha sab'an kanat ismu tabaqatil ula adiman. Wahb bin Munabbih berkata, lamma fataqallahu ta'ala tatkala fataqo memisah Allahu ta'ala, siapa Allah ta'ala, al-ardha kepada bumi, wa ja'ala lalu menjadikan Allah kepada bumi, sab'an menjadi 7. Tatkala dipisah sudah menjadi 7 ini. Fokusnya kepada bumi. Bumi menjadi 7 lapis ya. Kanat maka ada ismu tabaqatil ula, nama lapisan yang pertama daripada bumi itu adiman, yaitu lapisan adim. Lapisan adim itu lapisannya yang ditempati kita ini. Kenapa dinamai adiman? Karena tempatnya manusia seperti kita. Dari bahasa Adam, adim, tanah dasar. Jadi lapisan pertama namanya lapisan adim. Wathaniyatu, dan ada pun nama lapisan yang kedua basiton, yaitu disebut dengan lapisan basit. Watsalisatu, dan ada pun lapisan yang ketiga takilan, dinamai dengan lapisan takil. Takil ini bahasa takola maknanya berat, sesuatu yang alot. Biasanya kalau orang ngebor itu nyampe, seandainya pun sampai kepada lapisan bumi yang ketiga ini, kata muka paras biasa, paras. Lapisan paras. Warrabi'atu, dan adapun lapisan bumi yang keempat namanya batihan atau disebut bitihan, bisa. Ada yang membaca bitihan, ada yang membaca batihan. Batihan ini ternyata munculnya beberapa sumber yang ada di dalam bumi. Sumber air, sumber apa saja. Jadi di sana itu muncul lapisan yang keempat itu, munculnya beberapa
sumber-sumber saluran air, sumber batih namanya. Tempatnya di sana itu penuh dengan air. Wal khamisatu, dan adapun lapisan bumi yang kelima, hinan, disebut dengan lapisan hinan. Di sini ada sesuatu yang tidak keras tapi tidak lunak. Mungkin ya bisa berlumpur mungkin. Hinan itu sesuatu yang disebut dengan hinan itu namanya lunak, lembek. Tapi tidak keras gitu. Tidak keras yang tidak keras banget, tidak lembut banget ya. Ngaruh lah, mun berlumpur kan tidak terlalu. Wasadisatu, dan adapun nama lapisan bumi yang keenam, masikah, namanya masikah. Wasabiatu, dan adapun lapisan bumi yang ketujuh, asturo, disebut dengan lapisan asturo. Asturo ini apa? Landasan. Kalau diartikan secara makna Indonesianya, asturo landasan. Lapisan paling akhir. Lapisan paling akhir. Wa fi ba'dir riwayat, dan dijelaskan di dalam sebagian riwayat, takhtalifu asma'uha. Ada yang berbeda-beda namanya. Setiap ulama tidak hanya fokus kepada nama ini. Ada yang menamakan ini, menamakan ini. Itu bisa dilihat kalau untuk buka tafsir terserah. At-Tabari, Baghawi, atau Ibnu Katsir di surat Al-Qaf itu, surat Qaf juz 26, itu ada di sana. Bermacam-macam nama lapisan bumi itu beda-beda. Qaf wal Qur'anil Majid itu ada sambungannya. Karena Qaf itu Allah bersumpah demi gunung Qaf. Qaf itu nama gunung. Sehingga gunung ini rajanya gunung dunia yang ada di balik tirai dunia. Jadi di balik dunia ini ada sebuah kegelapan yang menyelimuti dunia. Itu pendapat ulama sudah. Hadisnya jelas. Nah, di balik kegelapan itu ada gunung yang namanya Jabal Qaf. Jabal Qaf. Yang pernah menaiki ke Jabal Qaf ini adalah Iskandar Dzulqarnain, pernah satu kali. Di saat Iskandar Dzulqarnain naik ke gunung Qaf, lalu dia melihat gunung-gunung dunia itu adalah apa? Anak-anak gunung itu. Karena apa? Nanti akan ada penjelasannya di belakang ini, bahwa urat-uratnya itu yang ada di dunia ya akan bersambung ke gunung Qaf ini. Gunung Qaf ini sering ditempati oleh para malaikat dan tempatnya sejuk. Itu ada penjelasan di surat Qaf. Secara macam literatur tafsir semua akan menjelaskan biasanya. Berarti itu sahih. Berarti itu jelas, bukan cuma dongeng berarti. Iya. Setelah Allah bersumpah demi Qaf, baru Allah bersumpah wal Qur'anil Majid, demi Al-Qur'an yang agung. Ya, karena Al-Qur'an kan mengupas sesuatu yang misteri. Qala At-Ta'labi, qala telah berkata juga At-Ta'labi, siapa At-Ta'labi? Innal arda tsaniyatah, sesungguhnya bumi yang kedua, lapisan bumi yang kedua. Kalau ini kenapa menjelaskan langsung bumi yang kedua? Karena bumi lapisan yang pertama tidak perlu dijelaskan. Ya, bumi pertama tempatnya kita memang sudah. Kita menduduki lapisan bumi yang makanya disebut adim. Jadi At-Ta'labi melanjutkan innal arda tsaniyata, sesungguhnya lapisan bumi yang kedua, takhruju minha ar-rihu. Takhruju keluar minha daripada lapisan bumi yang kedua ini ar-rihu, apa? Angin. Berarti angin, kemunculan angin itu dari lapisan bumi yang kedua. Jadi pusatnya angin itu di lapisan bumi yang kedua. Tidak apa-apa, silahkan di riset. Ini keilmuan, riset penting. Ya, dosen matematika bosan. Wasakkanaha umamun. Wasakkana, dan juga menempati kepada lapisan bumi yang kedua ini umamun, beberapa kaum, beberapa umat, ada penduduknya masing-masing. Yuqalu lahum, yang dikatakan atau dinamakan lahum kepada mereka at-Tamas, nama julukan yang menghuni lapisan bumi yang kedua namanya Thomas. Namanya Thomas. Wa ta'amuhum min luhumihim, sedangkan makanannya wa ta'amuhum, adapun makanannya min luhumihim, ya dari daging mereka sendiri. Kanibal.
Keng beni Sumanto, keng Barak Wada. Thomas. Konsumsinya mereka makan itu dari daging mereka sendiri. Wa syarabuhum, dan adapun minumannya min dimaihim, dari darah mereka sendiri. Kan berarti kanibal kalau begini ya. Itu ada makhluk yang memang di lapisan bumi kedua seperti ini sifat. Julukannya Thomas. Itu tidak ada perbedaan kalau ini. Tidak ada perbedaan. Rata-rata ulama menyebutnya namanya Thomas. Tak tahu artinya Thomas. Saya jelas ini Thomas. Wa tabaqatus tsalitsatu, adapun lapisan bumi yang ketiga, sakana menempatiha kepada lapisan bumi yang ketiga, umamun, beberapa kaum, beberapa makhluk ya, wujuhuhum, yang wajahnya mereka kawujuhi bani Adam, seperti wajahnya anak cucu Adam, sama seperti wajahnya seperti anak cucu Adam. Wa afwahihim, dan adapun sedangkan mulut-mulut mereka ka afwahil kilabi, laksana mulut-mulut anjing. Wajahnya seperti wajah manusia, tapi mulutnya seperti mulut anjing. Cocok. Wa aidihim, adapun tangan-tangan mereka ka aidi bani Adam. Kalau tangannya juga sama seperti tangannya anak cucu Adam. Wa arjulihim, dan juga kakinya, kaki-kaki mereka ini ka arjulil baqar, laksana kakinya sapi, kokot. Apa kokot bahasa Indonesia? Apa? Kekil. Kokot. Jadi wajahnya seperti wajah manusia biasa, mulutnya laksana mulut anjing, tangannya seperti tangan manusia, tapi kakinya seperti kaki sapi. Wa adhanihim, dan telinga-telinga mereka ka adhanil baqar, juga seperti telinganya sapi. Ini fakta. Jadi walaupun digali seperti apapun, sudah sering terjadi fenomena-fenomena yang di luar waktu pengeboran dalam itu. Kan katanya fenomenanya ada yang teriak dari dalam lempengan bumi yang keberapa itu. Ada teriak. Berarti memang fakta. Kenapa kita tidak tahu seperti itu? Ini adalah rahasia. Karena Allah sudah menyatakan di Al-Quran, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah juga menjadikan sesuatu yang tidak kalian ketahui. Tujuannya apa? Satu, agar kalian itu memiliki keilmuan, agar mencari kebenaran dari apa yang Allah ciptakan. Yang kedua, menyaksikan dan menyatakan bahwa Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah menyatakan seperti itu. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Ada di surat Ghafir itu. Iya, surat Ghafir. Awal ayatnya wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun wa 'ala Allahi qasdus sabili wa min hajair walau sya'ala. Surat Ghafir itu. Iya. Di juz 24. Jadi pernyataan Allah jika digali memang akan ketemu seperti ini. Ketemu ka makhluk. Jadi tak heran. Detimun pada bahasa remer orang ngaratit pas akalempeng pada najaran, akokot pada najaran, ya bisa saja itu terjadi. Remer. Wa ala abdanihim, dan juga di seluruh sekujur tubuhnya sya'run, terdapat bulu-bulu semuanya, seluruh tubuhnya. Kasufil ghanami, seperti bulu-bulu kambing. Kembak gelu, makanya jenggot ini kabak cokot. Tapi koronya parah. Wahuwa, dan adapun sya'run itu lahum, bagi mereka, dia pun adalah fungsinya sebagai pelindung, sebagai baju. Bajunya ya bulunya itu, sekujur tubuhnya. Makanya jangan heran, makhluk paling sempurna itu adalah manusia memang. Kenapa demikian? Karena ternyata di beberapa lapisan-lapisan lempengan bumi, bahkan di setiap lapisan langit itu kan ada
penghuninya semua. Langit yang pertama, siapa penghuninya? Malaikat siapa? Nabinya nabi siapa? Langit yang kedua, penghuninya siapa? Malaikatnya sama. Lapisan bumi, lapisan pertama penghuninya siapa? Lapisan kedua, semua ada penghuninya. Jadi itulah kekuasaan Allah. Allah menciptakan sesuatu tidak pernah kosong. Pasti ditempati semua. Begitu luar biasanya Allah. Makanya seringkali di dalam Al-Quran disebut tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tabarakallah, maha suci Allah, ahsanul khaliqin, sebagus-bagus pencipta. Semuanya diciptakan oleh Allah. Kenal tak kenal makhluk lain, yang penting agama ya Allah. Dan yang paling sempurna adalah manusia. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna. Karena waktu menciptakan Nabi Adam dulu itu, Nabi Adam tidak langsung jadi. Nabi Adam tidak langsung jadi. Begitu Allah menciptakan Adam, langsung Adamnya itu yang diciptakan. Masih elong nggak orang mancung kan hostnya. Maksudnya terlalu gembok gelu bulu nangan berkurang sakun. Terus telinganya kurang komplain. Lalu bongkar boleh ya Allah. Bongkar. Agak baik oleh Allah. Jadi beberapa kejadian, dan setiap antara Adam yang satu dengan Adam yang lainnya, Adam selanjutnya itu berjarak 1000 tahun Allah menciptakan. Begitu santainya Allah menciptakan sesuatu yang tidak pernah terburu-buru. Padahal Allah itu maha sempurna. Setiap apapun yang diciptakan Allah itu pasti sempurna. Tapi Allah itu maha santai. Agar menjadi sebuah uswah, contoh kepada makhluknya, setiap mengerjakan sesuatu itu harus santai. La ta'jilu, janganlah engkau bergesa-gesa, fa inna isti'jala, karena ketergesa-gesaan itu min a'mali syaitan, adalah salah satu perbuatan syaitan. Tapi karena manusia tetap cengkal, meler, pakun poi rogapuru, teroleka samare, esindir bi Allah, wa kanal insanu ajula. Manusia sifatnya selalu terburu-buru, esindir malolo bi Allah, wa kanal insanu ajula. Sila ajula ki ikoca boleh Allah, zaluman jahula. Ya sila gendeng dolim boleh ya. Sila ngaruh pamare bi Allah, bantu bi Allah. Iya, dibantu oleh Allah setiap apapun yang menjadi keinginan manusia. Pas tak syukur, ikoca boleh Allah. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Sila pamare aki tak syukur. Makanya paling sempurnanya seorang hamba di hadapan Allah adalah hamba-hamba yang pandai bersyukur. Jadi semoga saja kita menjadi hamba-hamba ahli syukur. Kita lanjutkan sedikit lagi. Wa yuqalu, dan juga dikatakan bagi makhluk ini ya, bagi makhluk yang di lapisan yang ketiga, anna lailana naharihim, bahwa sesungguhnya lailana, malamnya kita ini, naharihim adalah siangnya mereka. Anna lailana naharihim, sesungguhnya kalau di sini malam, di lapisan bumi yang ketiga ini siang. Wa naharihim lailana, kalau mereka siangnya mereka adalah malamnya kita. Jadi apa? Nuansanya tidak sama. Kebalikannya. Wat-tabaqatur rabi'atu, adapun penghuni lapisan bumi yang keempat, sakana menempatiha akan lapisan bumi yang keempat, umamun, beberapa makhluk, yuqalu lahum ini bak malaratnya mana ini? Cek nyama ajam ibu nyama Arab. Yuqalu, dijulukkan lahum kepada mereka al-halham, halham, namanya makhluk al-halham. Walaisa lahum, tidak ada bagi mereka a'yunun, apa mata, mereka tidak punya mata. Halham ini tidak punya mata. Wala aqdamun, dan juga tidak memiliki kaki. Itu ngesot. Tidak memiliki kaki, tidak punya mata. Bal lahum, akan tetapi lahum bagi mereka ini ajnihatun, beberapa sayap.
dia memiliki sayap. Mithlu ajnihatil qita, seperti sayapnya burung. Jadi mereka ini tidak punya mata, tidak punya kaki, tapi mereka memiliki sayap, terbang. Jadi begitu sempurnanya Allah. Dan tidak ngesot. Bakune pangapur. Wa tabaqatul khamisatu, dan di lapisan bumi yang kelima, biha umamun, menempati kepada lapisan bumi yang kelima itu umamun, beberapa makhluk, yuqalu lahum, yang dikatakan kepada mereka atau dijulukkan kepada mereka al-khusnu wa hum ka'amtalil bighal. Namanya, julukan mereka ini makhluk khusun namanya. Al-khusnu wa hum, bagi mereka ka'amtalil bighal, laksana bighal, peranakan antara kuda dengan keledai. Bighal. Bighal ini hasil peranakan dari kuda, perkawinan antara kuda dengan keledai. Nanti anak bigalnya man. Bigal, wal bighal. Perkawinan silang. Walahum, dan bagi mereka adnabun, adnab ini? Ekor, beberapa ekor. Walahum, bagi mereka ini, bagi bighal ini, adnabun, beberapa ekor. Kullu dzambin, kullu dzanabin, tiap-tiap ekornya nahwu 300 dzira'in. Ya, ukurannya 300 dhira'. 1 dhira' kan sedepan. Ini 1 dhira' ini. 1 dhira'. Satu dhira' kan ini selengan. 1 lengan. 300 lanceng ya. Lancengnya buntok 300 dhira'. Terus 50 meter. Lanceng. Soalnya dosen matematika. Wa fi hadhil ardu, dan juga menempati di bumi ini, lapisan yang kelima ini, hayatun. Beberapa hewan, hayatun, beberapa hewan, ka'amsalin nakhlit tiwali, yang laksana tawon yang sangat panjang tapi bentuknya. Walahum anyabun mithlal jumal, juga mereka memiliki punuk yang seperti punuknya unta. Ini saya tak ngerti saya. Gulgulan, ya, punuk. Jadi ada 2 makhluk di sini. Yang pertama yaitu laksana bighal, yang panjang ekornya itu 300 dhira', dan juga ditempati yang hewan yang laksana tawon tapi memiliki punuk. Wat tabaqatus sadisatu, adapun lapisan bumi yang ke-6, biha umamun, di dalamnya ditempati oleh kaum atau makhluk, yuqalu lahum al-husum, yang dinamakan, disebut al-husum. Wa hum saudul abdan, mereka ini seluruh tubuhnya abdan, saudul abdan, teleng, hitam. Walahum makhalibu kama khalibis tiba, mereka memiliki semacam jambul. Jambul tapi bukan jambul, khalib itu semacam taring itu. Taringnya as-siba itu kan semacam buaya, ya, semacam taringnya buaya itu. Ya, semacam gading lah, semacam gading. Mereka itu sekujur tubuhnya hitam tapi kayak gitu gading, bercula. Wa yuqalu, dan juga dikatakan oleh beberapa pendapat, annallaha ta'ala yusallituhum ala ya'juj wa ma'juj, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yusallituhum, menugaskan kepada mereka ini, kepada kaum yang badannya hitam legam tapi bercula ini, ala Ya'juj wa Ma'juj, untuk memerangi Ya'juj Ma'juj. Hina yakhrujuna 'anil nas, ketika Ya'juj Ma'juj keluar pada masanya kelak ini, menghancurkan manusia. Fatuhlikuhum, maka mereka akan membinasakan Ya'juj Ma'juj.
Jadi Allah sudah menyiapkan tentaranya tersendiri untuk membinasakan Ya'juj Ma'juj. Dan itu ditempatkan oleh Allah di lapisan bumi yang keenam. Namanya makhluk apa ini? Hutub. Hutub. Jadi Allah sudah ada pasukan. Jadi semuanya sudah disiapkan oleh Allah. Begitu sempurnanya Allah mengatur skenario-nya. Wattabaqatus sabi'atu, dan di lapisan bumi yang ketujuh, fiha maskanu iblisul la'in wa junuduhu minal murdatis syayatin, ditempati oleh iblis yang terlaknat, wa junuduhu, dan bala tentara dari yang ditolak-tolak oleh Allah, termasuk asyayatin, para setan. Jadi lapisan bumi yang ketujuh Allah menempatkan setan dan iblis di sana. Jadi iblis itu paling bawah. Maka namun pada seiran orang kafir nang bawah. Ya, karena memang sesuatu yang paling bawah. Tapi bahasa isyarah dari Allah itu di dalam surat At-Tin itu sangatlah betul. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian aku balikkan mereka di saat orang-orang kufur kepada nikmat Tuhan, asfala safilin, menjadi orang yang paling hina. Artinya bebana paling bawah. Asfal ini kan bahasa Arab. Coba sampean kalau lihat aspal, ya namanya aspal tidak ada di atas pasti bawah, kecuali jalan tol lewat atas. Iya. Tapi yang namanya aspal itu sesuatu yang diinjak, ada yang di bawah. Aspal itu bahasa Arab. Iya. Jadi mungkin dulu kan bisa jadi bodoh orang Arab kan, oh aspal, aspal. Ya mungkin karena saduran seperti itu menjadi sesuatu aspal, sehingga menjadi umum bahasa Indonesia. Jadi ini adalah bentuk kajian betapa banyaknya makhluk-makhluk Allah di luar pengetahuan. Sehingga semoga dengan kejadian ini, pengetahuan ini menambah keimanan kita kepada Allah, bahwa Allah itu tidak hanya menciptakan manusia dan malaikat dan jin dan banyak makhluk yang juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga menambah keimanan ala hadhihi niyah wa likunatin shalihah bi niyatil qabul bi jahi sayyidir rasul. Al-Fatihah. Wa qala ba'du ulama'il hay'ah wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.